Ya suami aku ini sih orangnya anu juga, sehari itu bisa 4-7 kali kalau pulang. 4-7 kali? Iya, sehari. Oh. Dia sehari, tapi ya gitu gayanya gitu-gitu aja kayak. Itu kan bosen gitu kan. Nah, aplikasi itu sekarang masih ada? Nggak tahu udah di uninstall? Oh, udah aku uninstall. Semenjak aku udah dapet satu mangsa itu ya, satu itu. Mangsa. Tapi yang orang nggak tahu ketika aku di dalam kamar, ya itu tadi sering sange, nggak ada apa-apa ya sange. Ya kalau nggak ada suami, pakai shower bisa. Shower iya sih. apa? Itu ya flash. Iya. Flash, Shower iya. cebok gitu. Pernah nyoba? Oh pernah? Iya itu waktu tobat ini kan beberapa bulan ini nggak nganu. Pakai flash shower atau nonton ininya podcastnya Bang Ale sih. Saya bisa berhasil lewat cerita-cerita narasumbernya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cublek, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang wanita cantik. Di mana katanya wanita cantik ini telah memiliki suami atau misua, tapi dia berpacaran lagi dengan seorang pejabat yang cukup terkenal di Indonesia. Siapakah dia? Kita langsung aja sapa narasumbernya. Ya, selamat siang Kak Sisil. Iya, siang Bang Ale. Ya, demi keamanan, nama serta semua yang berhubungan dengan Kak Sisil kita samarkan ya Kak Sisil ya. Oke, Kak Sisil terima kasih nih udah hadir di studio AJB atau Ale Jejak Backpacker. Nah, Kak Sisil ini sudah berkeluarga ya. Iya, betul. Jadi udah berkeluarga karena ada mungkin ada sesuatu di dalam keluarga tersebut akhirnya memiliki hubungan lagi dengan seorang pejabat ini ya. Nah, udah siap Kak Sisil buat cerita? Siap. Nanti nama, tempat, dan lain-lainnya disamarkan aja Kak Sisil ya. Oke, kalau udah siap silahkan. Seperti apa ceritanya Kak Sisil? Iya, jadi aku mau cerita awal pertemuan aku dulu sama suami ya. Kami tuh sama-sama berasal dari kota B. Nah, waktu itu saya berkarir di perbankan dan suami saya itu kebetulan nasabah saya. Jadi dia pas pengajuan KPR, terus saya lihat profilnya oke nih gitu. Terus saya open dengan dia, terus dia juga ini long story short, dia melamar saya, kita menikah, habis itu dia dimutasi di Jakarta. Dan waktu itu dia menuntut saya untuk ikut gitu. Mau nggak mau saya harus meninggalkan karir saya, mengorbankan semuanya. Lalu saya ikut dia ke Jakarta. Terus saya daftar waktu itu langsung daftar kuliah ya di sini. Otomatis saya juga menetap di sini. Nah, waktu saya sudah menetap, malah suami saya gini bilang, kamu jangan ambil promosi lagi keluar kota ya, karena aku nggak bisa ikut kamu lagi karena aku udah menetap di sini. Terus dia bilang oke, tapi ternyata selang beberapa tahun di sini. Dia malah ambil promosi di luar kota, di Indonesia bagian timur, itu jauh banget. Dan akhirnya komunikasi kita makin buruk kan karena LDM. Dan dia juga tipikal orang yang kalau ada masalah dia silent treatment. Gitu. Jadi aku ngerasa ini sih sendiri gitu kan, meskipun udah bersuami. Jadi ya aku memutuskan untuk download dating apps waktu itu. Gitu. Dating apps, habis itu aku sortir nih ya orang-orang yang mau ini. Soalnya kan aku tahu juga isu-isu adanya love scam yang banyak kan ya. Jadi aku harus benar-benar sortir profilnya. Suatu ketika aku ketemu dengan satu profil yang dimana dia itu fotonya cuma satu, dia pakai jas yang proper banget,
terus pakai pin lencana gitu. Oh oke nih gitu. Terus tapi dia nggak centang biru, artinya nggak terverifikasi gitu kan. Oke. Jadi ada kemungkinan buat itu akun bodong. Habis itu, tapi aku tetap swipe kanan. Akhirnya kita komunikasi. Dia bilang video call kalau misal kamu nggak percaya. Habis itu kita video call. Ternyata benar. Dan aku cari namanya gitu kan di Google. Dan ternyata banyak juga informasi tentang dia, bahkan tentang garis keturunannya ke atas itu ada, dan dia seorang single. Dia single. Nah itu akhirnya kita ketemu di mall, dan dia cerita ternyata dia memang ya salah satu di instansi independen ya yang ada di kota N gitu. Habis itu kita singkat cerita, kita ngobrol dan kita cocok. Nah karena dia kan, aku niatnya untuk cuman cari teman ngopi ya, sama teman ngobrol ngatasin kesepian, bukan untuk hubungan yang mendalam, karena aku sendiri juga punya suami gitu. Tapi dia terus ngejar gitu kan, aku nggak hirauin. Terus suatu ketika dia screenshot profile aku, nggak tahu dari mana dia, yang intinya ada info bahwa aku udah terdaftar pernikahan dengan seorang. Oke. Gitu. Terus dia ini desa aku, oh ternyata kamu istri orang ya, gila kamu kayak gitu. Kok bisa kamu maksudnya mau ketemu aku, terus juga kasih kenyamanan ngobrol. Terus aku bilang, nah kamu nggak pernah tanya, maksudnya kamu cuma tanya aku sudah punya pacar apa belum, ya aku jawab belum. Kamu nggak tanya aku udah punya suami apa belum gitu kan. Terus ya itu dia marah gitu kan, sambil dia bilang, oh kamu nih bego dasar, kok bisa kamu itu punya statusmu kayak gitu tapi masih main ini. Ya egoku tersentil dong, baru pertama kali ini kan dikatain bego. Terus aku bilang, oh bego lu yang bego anjir, aku bilang gitu kan. Habis itu aku blokir dia akhirnya. Tapi selang berapa lama aku ini kan ngerasa bersalah gitu ya, dan takut juga karena dia kan punya power. Kalau misalnya aku udah ngatain dia, nyakitin hati dia, takutnya dia bayar seseorang untuk nyakitin atau nyerang aku ya. Akhirnya aku buka lagi, terus aku minta maaf, kita komunikasi lagi. Tapi aku udah nggak ngajak ketemu lagi karena takut ya. Aku cuman mancing-mancing dia lewat kayak foto-foto gitu yang menggoda di IG story biar dia notice gitu. Habis itu dia reaction, aku lagi besok aku dinas di ini nih Jakarta, ada rakornas, kamu mau nggak ketemu gitu. Itu akhirnya iya kita ketemu. Ya dia nggak jemput atau apa sih ya, dia cuman kirim drivernya untuk jemput aku. Terus rumah dia kan di Jabodetabek, jadi Rumah jarak dinas ya? Bukan, rumah pribadi dia yang ada di sini. Okay. Dia kan dinasnya di kota N. Di sini cuman dinas Rakornas. Jadi itu akhirnya dia jemput drivernya jemput aku sampai ke rumahnya. Ya awalnya aku cuman pengen ngobrol sama dia, kayak makan sama dia. Tapi ternyata ya memang dia menjamu aku, di meja makannya banyak makanan, terus ada wine gitu. Terus aku minum, terus dia nyetelin juga lagu-lagu instrumen yang romantis gitu. Akhirnya ya kita terbawa suasana di situ. Itu Bang Ale, terbawa suasana. Habis itu dia ajak aku ke balkonnya di atas di dekat kamarnya untuk lanjut minum dan juga ngobrol. Di situ dia ini coba-coba untuk ya pertamanya pokoknya dia soft banget sih. Cewek kan kalau misalnya ada laki-laki yang langsung nih pingin HS atau apa gitu, kita kan cewek biasanya nggak terbiasa langsung defensif ya, apalagi kita tidak bekerja di komersil yang seperti itu. Kita pasti nolak. Tapi dia itu smooth banget cara deketinnya gitu. Dia smooth banget, kayak dari habis itu ke sampai dia bisikin lembut gitu.
ya langsung kita main, tapi main atas itu for the first time aku dengan laki-laki selain suamiku selama pernikahan. Tapi Kak Sisil sendiri mengetahui nggak kalau si pria ini udah punya istri juga? Oh ya, aku mengetahui, dan dia bukan punya istri, dia single. Oh, single. Iya, Oke. dia masih single, usianya di bawah aku 1 tahun. Masih muda ya. Masih muda banget. Tapi dia bisa ada di jalur itu, punya jabatan di daerah itu karena legacy dari papa sama kakeknya mungkin ya. Oke. Gitu. Ya dia mulai main atas, terus pas dia mau main bawah, terus aku bilang, oh aku lagi main sih. Terus, lah kamu kok nggak bilang dari awal loh? Emang dari awal niatmu udah kayak gini? Aku bilang gitu. Oh enggak gitu. Terus itu ya aku pulang, terus dianterin pulang sama dia. Di situ aku dikasih, ternyata dia udah nyiapin kayak bag untuk baju dan kayak tas branded gitu untuk aku bawa pulang. Itu terus aku selang beberapa bulan lagi, nah dia itu ngajak ketemu lagi pas lagi dinas. Dia itu intinya sering banget di sini karena memang pusatnya ada di sini gitu, instansinya. Nah terus dia kesini, terus dia mau ngajak ketemu lagi. Tapi aku ya gimana ya, cerdas-cerdasnya perempuan kalau udah emosional dan hati yang main tuh pasti jadinya bego, jadinya bodoh banget. Jadi aku meskipun tahu kalau itu dosa, ya gimana, kayak tarik-tarikan gitu loh. Terus aku pertama blokir dia, habis itu dia bilang ya udah untuk yang terakhir. Pokoknya dia gencar banget kalau misalnya ngejar, dia spam di chat WA, maksudnya di media sosial, terus di aplikasi belanjaan. Terus terus aplikasi pencari kontak itu ternyata aku baru tahu dari dia bisa kirim pesan gitu loh, terus dia kasih paket-paket Shopee gitu kan, paket-paket Shopee berupa barang-barang random gitu, intinya biar aku notice dan buka blokir gitu. Akhirnya ya iman ini lemah ya, akhirnya aku buka blokir lagi, terus dia bilang ini untuk yang terakhir, ya bilang gitu, pokoknya harus ada perpisahan. Itu terus ya karena aku mikirnya untuk yang terakhir, ya udahlah nggak apa-apa, ntar aku tobat gitu pulangnya gitu kan. Itu terus aku ketemu dia, aku waktu itu udah terus siapin gitu kan ya, yang ini untuk sama dia itu. Terus aku ketemu sama dia, ya lagi-lagi dia suruh drivernya untuk jemput aku ke rumahnya. Udah di rumahnya, ya itu ya dia soft banget, kayak pertamanya kita nonton Netflix, habis itu aku kan izin, yaudah aku izin ke toilet ya, aku gitu izin, ternyata aku terus keluar aku udah ganti pakai gitu. Terus sampai dia nggak fokus, akhirnya kita itu gitu. Dan mainnya dia ini lebih dari suami aku. Makanya aku yang awalnya cinta mati gitu sama suami, ada dia langsung berpaling gitu. Permainannya lebih ya bikin kita ya. Betul. Pokoknya ngajarin banyak gaya lah dia. Kayak dia pro banget deh. Gitu. Ya kayak yang ya kan aku kan sebelum sama suami juga nggak pernah suami istri ya, baru sama suami. Jadi pas tahu dia langsung deh itu langsung berpaling. Terus ya gaya favorit aku ini sih, yang kalau dia kan sering bolak-balik ini keadaan, terus di apa-apakan sama dia, habis itu di ada yang juga. Iya, terus yang di terus di ngadep depan gitu. Oh, bisa kayak gitu. Bisa, dia bisa. Itu terus panjang ya. Panjang. Oke. Ya itu pokoknya bikin mabuk kepayang gitu ya. Terus dia selalu kalau main dia sediain main gitu. Terus ya dia suruh aku gitu.
terus sama dia disiram wine gitu. Dia semuanya dari atas sampai bawah. Pokoknya dia servisnya oke, man. Udah Itu sih. pengalaman banget ya. Iya, makanya itu dia pro banget. Makanya itu dia nggak mau nikah kali ya, biar bisa ganti-ganti. Iya, setelah HS pertama itu sama dia. Kedua dong. Yang pertama kan nggak sampai HS, cuman main atas. Oke. Yang pertama ya. Aku baru ngerasain enaknya gitu loh. Kayak semua video yang pernah aku lihat tuh kayak udah kerealisasi lewat dia gitu kan. Aku nggak mengharapkan uang atau apapun dari jabatannya dia, nggak sama sekali. Karena aku no issue ya tentang perekonomian. Suami aku udah cukup nafkahin aku dan aku juga punya karir. Ya itu, habis itu kita makin sayang. Nah, terus sama suami juga aku jadi lupa ya, nggak pernah cuek banget sama dia. Akhirnya dia kerasa nih, suami aku kerasa bahwa aku ada apa-apa gitu di luar. Akhirnya dia pulang, terus aku nggak tahu dia ternyata pasang CCTV gitu kan di rumah yang Jakarta. Pasang CCTV itu, jadi dia tahu aku di rumah kapan atau enggak. Lalu pas itu aku keluar lagi sama si pejabat ini, F ini, terus dia bilang, loh kamu nggak di rumah, kamu kok bilangnya di rumah gitu. Habis itu dia tracking, kayak dia terus sempat find my iPhone aku. Nah itu ketahuannya di situ sih. Tapi itu ketahuannya after aku udah hubungan sama si pejabat ini 2 tahun. Oh, lama juga. Baru ketahuan 2 tahun. Iya. Tapi selama 2 tahun itu juga aku ini sih kayak sering lost contact juga. Karena aku sering blokir. Kalau aku udah inget dosa, ya udah aku blokir. Kalau kayak pingin banget kan, jadi kita nggak inget dosa lagi ya, itu aku buka lagi. Kayak gitu sih. Terus itu suami ketahuan. Akhirnya suami aku ngancam dia kan, karir kamu masih panjang loh di dunia ini. Ketahuannya itu waktu kapan? Waktu ngapain? Bukan ngegapin aku lagi ngapain ya. Dia kan find my iPhone aku, terus lokasinya sama aku ketika dia ngubungin aku, kamu di mana? Itu nggak sinkron gitu loh. Aku kan lagi waktu itu untung bukan check in, itu lagi di mall makan sama dia. Terus akhirnya makin curiga kan suami. Terus dia ngecek WA aku pas aku tidur gitu. Dia cek WA, itu padahal WA-nya dia itu udah aku kunci gitu loh. Kunci kan ada di iPhone itu, di lock WA, di chat itu di lock. Tapi ternyata dia bisa buka. Nggak tahu itu pakai apa ya, pakai password atau apa. Nah itu buka, ya ketahuan lah chat kita. Terus kita ngapain. Tapi suami aku maafin di situ. Karena kita kan ada perjanjian pranikah. Pokoknya soalnya kalau kita pisah bakalan banyak yang dirugikan gitu. Tetap nggak mau cerai suami aku, tapi dia nyerang sananya. Dia bilang, kamu karirnya masih panjang, kamu kok berani-berani sama istri orang. Kamu aku viralin loh ya gitu. Oh, sempat diancam. Iya, terus yang sana malah nantangin. Coba aja kalau kamu berani viralin gitu, apa yang terjadi. Dia bilang gitu. Akhirnya suami ya nggak berani karena dia tahu kan si F ini punya power gitu kan, status sosialnya tinggi. Jadi ya selesai sampai di situ. Tapi si F ini nggak tahu ya, kayak obses banget dia, masih sering ngejar gitu. Ya masih kirim-kirim ini paket Shopee itu random gitu barang-barangnya untuk di notice. Beberapa bulan ini kan, aku baru ketahuannya kan beberapa bulan ini. Itu tapi dia masih gencar sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang? Iya. Masih sampai sekarang. Loh, tapi Kak Sisil sendiri tetap respon nih? Maksudnya bilang makasih atau apa kayak gitu? Enggak. Jadi aku mutusnya juga enggak ada closing statement gitu. Jadi ketika suamiku udah negor dia, ya aku ngerasa bersalah kan sama suami. Akhirnya itu ya udah aku blokir semuanya
aku ini aplikasi belanjaan kan dia juga di situ belanjaannya dia itu aku blokir, terus get kontak apa yang pencari nomor telepon tuh aku Get blokir semuanya, WA, IG semuanya aku blokir semua pokoknya itu. Tapi dia ya itu ngejarnya pakai kirim-kirim barang random dari Shopee. Itu sih. Oke. Iya. Suami sendiri udah masih di sini atau udah balik lagi keluar kota? Udah balik, masih LDM. Oh, keluar kota lagi. Iya, dia kesini itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk misal quality time gitu masih sama suami, ketika suami pulang ke Jakarta itu masih? Oh masih. Tapi apa ya, udah hambar gitu rasanya sama suami. Karena ya kayak yang dia apa nggak punya itu udah dikasihkan semuanya, walaupun bukan material ya. Apa kayak kebutuhan untuk diperhatikan pertama. Terus perempuan kan nggak hanya butuh dipenuhi materi ya. Dia juga butuh dipenuhi kayak validasi untuk dia. Ketika dia misalnya dandan, simple aja dandan udah cakep, ngomong kayak oh kamu cantik ya. Dia nggak pernah, suami aku nggak pernah kayak gitu. Sedangkan si F ini muji aku udah terlalu kayak mendewakan banget. Nggak tahu apa dia pemainnya memang ya. Pokoknya dia menuin aku di situ. Terus kayak suami aku tanya, kamu kenapa sih kayak nggak pernah muji? Padahal di social life aku semua orang tuh hampir semua itu selalu muji, entah itu penampilan atau achievement aku di pendidikan atau apa. Kamu nggak. Terus dia bilang, kalau aku muji kamu, yang ada kamu nginjak-nginjak harga diriku gitu. Secara kayak tingkat pendidikanku sama aku juga secara fisik juga nggak ganteng, dia kayak ngakuin dirinya nggak ganteng gitu. Jadi kalau aku muji kamu cantik, kamu yang malah injek-injek harga diriku, dia gitu. Jadi nggak tahu pemikirannya sampai kayak gitu. Nah, berarti kalau sama suami sendiri udah berkeluarga itu udah berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, udah dikaruniai anak ya? Udah. 1, 2? 1. Saat ini tinggal di rumah? Kota asalku bersama omanya. Oh, dititip. Loh, kenapa dititip? Kan Kak Sisil sendiri udah nggak kerja lagi kan ya, udah benar-benar fokus jadi di rumah. Enggak, aku di sini kan tadi aku bilang udah kuliah lagi. Aku ambil program doktoral S3. Terus aku juga jadi praktisi jasa di bidang rumpun ilmu aku. Gitu. Gitu. Dan kalau anak kesini kan nanti dia sekolahnya nanti bahkan cabut-cabut lagi kalau misalnya sekolahku udah selesai atau suami aku dimutasi lagi. Jadi yang home base ya aku pilih anak aku menetap di situ. Yaitu kota asal. Lebih aman lah, lebih terjamin ya kalau ikut neneknya sendiri gitu, dibanding kalau misalkan dia di Jakarta terus yang jaga itu babysitter, ya itu kita was-was juga ya. Iya, jadi takut dengan berita-berita di TV itu kan banyak yang anak di lah atau di gitu nggak mau makan di itu kan banyak ya. Iya, makanya takut. Jadi tapi memang nggak semua yang seperti itu yang kita takutkan gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti kan sudah hubungan sama suami sudah hambar. Ini udah beberapa bulan ke belakang. Iya, beberapa bulan ke belakang. 8 bulan sih, lumayan 8 lama. 8 bulanan. Iya. Aku putus kontak dari si F ini udah 8 bulan. Nah, selama 8 bulan itu ya masih hambar sama suami. Dan itu aku coba lagi akhirnya kayak move on dari si F ini. Pertamanya aku juga bingung ya. Ke F ini karena aku ingin move on dari suamiku. Biar aku gak tantrum atau feeling lonely ketika ada masalah sama suami. Aku pengen move on, jadi aku pakai F. Ternyata kebawa perasaan. Terus akhirnya karena perasaannya kok terlalu dalam ya, akhirnya aku putus kontak dan juga ketahuan juga kan sama suami. Terus akhirnya aku move on-nya, aku pernah jalan lagi gitu sama 2 cowok gitu. Sorry, jalan sama 2 cowok? Iya.
Ini suami masih tapi masih di LDM. Oke, itu gimana? Kok bisa jalan sama 2 cowok itu? Iya, jadi ya lagi-lagi niatnya memang untuk ini ya, ngusir kesepian karena cewek tuh bener-bener nggak bisa kesepian, Oke. Bang. Iya, meskipun aku ada aktivitas kuliah itu kan, tapi malam kuliahnya jam 7. Ya pagi sampai sore aku ngapain gitu kan. Kalau nggak ada job di luar untuk pakai jasa konsultan aku, ya aku di rumah gitu. Jadi aku pernah jalan sama satu mantan klien aku gitu, yang dulu pernah pakai jasa. Itu dia duda anak 1. Tapi ketika aku coba, padahal dia ganteng. Kalau yang si pejabat itu dia nggak ganteng sama sekali malah. Tapi perlakuannya aja sih yang aku suka. Nah kalau yang sama ini dia ganteng, terus dia punya usaha, terus dia settle juga, dia manajerial di perusahaan plat merah juga yang ada di Jakarta. Nah, tapi ketika dia ngobrol terus sama aku, terus dia mulai genit-genit gitu, aku malah kayak jadi mual, terus jadi pening gitu loh, kayak energi aku terkuras gitu sama dia. Karena ini apaan sih, aku nggak suka sama sekali dia pakai genit-genit gini, malah jadi keliengan gitu kepala, migrain gitu kan. Nggak bisa ternyata, nggak bisa. Terus coba lagi sama temen satu laki-laki itu, temen klub sepeda gitu. Dia ngakunya sih bujang, dia ganteng banget. Terus ngakunya bujang, habis itu kita dugem gitu. Terus ya sama lagi, nggak bisa nyaman. Terus nggak ngapa-ngapain, seriusan sumpah nggak ngapa-ngapain. Pulang ternyata dia punya istri. Terus aku dilabrak istrinya. Terus istrinya ini nggak tahu ya, dia saudaranya anggota kali ya. Dia tahu lokasi titik rumah aku. Habis itu tahu nomor telepon suamiku. Langsung dia bilang sama suami, itu istrimu dijaga ya kayak gini. Kayak suamiku, ini apa lagi gitu. Iya, dilacak ya. Iya, dilacak. Apa namanya, biasanya dari nomor HP atau dari nomor KTP juga kan, itu gampang banget. Sebenarnya yang lacaknya kalau kita punya kenalan di, ya setidaknya di kantor polisi atau di bagian cyber gitu ya. Benar, kayaknya lewat nomor HP deh. Itu sih. Tapi suamiku, ini kamu ngapain lagi gitu. Oh nggak ngapa-ngapain. Yaudah aku percaya kamu gitu. Udah sih. Ya kan dia juga harusnya sadar juga istrinya kayak gini kan semenjak LDM gitu. Dulu nggak LDM juga nggak pernah pacaran, pas tunangan juga nggak pernah kayak gini. Tapi pas pulang tetap melakukan suami istri ya, sama suami. Iya. Tapi yang dirasakan sama Kak Sisil sendiri itu udah beda, hambar, udah hambar. Ya suami aku ini sih orangnya juga, sehari itu bisa 4-7 kali kalau pulang. 4-7 kali? Iya, sehari. Oh. Dia sehari, tapi ya gitu gayanya gitu-gitu aja kayak. Itu kan bosen gitu kan. Apa sih? kan kita udah pernah sama yang pro gitu, terus sama dia apa sih ini, kamu tidur kayak ini kan kayak pisang gitu, apa pohon pisang yang cuma tiduran. Lama nggak ketemu, giliran ketemu nggak lama. Iya. Sama kayak teman saya ada juga kayak gitu, 2 minggu sekali. Mungkin di sana juga dia bisa 4 kali 5 kali juga. Iya. Tapi ya itu cepet keluar. Iya kayaknya. Yang kita apa bang? Berarti memang cuma aja. Tiduran berdiri. Maksudnya sama suami gayanya cuma satu. Iya. Terus kan soalnya kan dia kan nggak seberapa tinggi ya. Terus aku suruh gitu kan kayak si F itu, dia malah nggak bisa, kayak keberatan gitu, terus jatuh. Aduh, kayak pokoknya ngerusak mood lah kalau ngerusak mood banget tuh. Yang udah naik tadi langsung ngamut ya. Sorry, tapi kan itu mungkin ada berbagai macam faktor ya dari laki-laki ya.
dia mungkin nih kalau misalkan gayanya cuma searah aja, mungkinkah barangnya tidak terlalu panjang, jadi nggak nyampe gitu. Nah kalau si dia ini karena mungkin dari daerah timur ya, jadi mungkin ya gede lah. Sorry nih ya kalau memang agak ini sedikit. Perbandingan. Ukurannya. Justru kebalik, malah punya suami itu gede. Oh. Meskipun dia nggak tinggi, dia gede. Kalau yang itu, yang jabat itu, dia meskipun tinggi tapi kecil. Iya gitu, iya kecil sih. Aku nggak tahu ya bandinginnya. Pokoknya ya, lebih kecil lah, ya gitu ya. Lebih kecil. Tapi dia punya banyak gaya. Nah, aku lebih mending yang banyak gaya meskipun nggak gede daripada gede tapi gayanya cuman gitu kan, kayak orang pingsan terus cuman di atasnya doang, itu kayak ngapain gitu. Aku juga bisa beli alat yang gede juga kalau kayak gitu kan, gitu ya. Ya bisa aja kan pakai itu kalau nggak bisa gaya-gaya. Tapi kan kurang anget. Ya kan? Nggak tahu sih. Iya. Belum nyoba. Kan kalau itu kan anget dia. Iya gitu. Nah kalau Kak Sisil sendiri lebih kan suami boleh dibilang ya. Kak Sisil sendiri itu di atasnya atau gimana? Iya, aku juga sih. Kalau misalnya nih ya, aku kan aktif juga di medsos, pencitraan ya. Kalau orang tahu kan, aku tuh perempuan yang strict on the rules gitu ya. Semuanya kayak, ya mungkin orang lihat sempurna gitu di bidang pendidikan, karir atau keluarga gitu. Tapi yang orang nggak tahu ketika aku di dalam, aku sering ya itu tadi, sering sange, nggak ada apa-apa ya sange. Ya, kalau nggak ada suami, waktu LDM sange sama siapa gitu kan. Pakai shower bisa. Shower iya sih. apa? Itu ya flash. Iya. Flash, Shower iya. cebok gitu. Pernah nyoba? pernah nyoba. Iya itu waktu tobat ini kan beberapa bulan ini nggak nganu. Pakai flash shower atau nonton ininya podcastnya Bang Ale sih. Saya bisa lewat cerita-cerita narasumbernya itu. Nah, ini kan biasanya kan kalau cewek ini bisa ya menahan ya. Tapi ini kebalikan ya, Kak Sisil ini nggak bisa menahan ya. Aku nggak bisa. Apalagi kalau misalnya mau waktunya gitu ya datang bulan, kan cewek tuh lagi tinggi-tingginya tuh kalau mau kedatangan tamu bulanan. Itu aku pengen banget. Terus suami aku kan tahu aku track recordnya pernah sama cowok lain, dia sampai bela-belain flight dari sana ke sini cuman buat itu. Gituin doang. Iya. Ya dia baik sih, suami aku baik banget. Bahkan dia nggak punya mantan pacar. Aku ini istrinya sekaligus mantan pacarnya satu-satunya. Gitu. Ya. Mungkin dari itu, karena itu dia nggak bisa banyak gaya itu. Gak ada pengalaman. Ya kurang ditatar juga. Mungkin di masa mudanya juga dia hanya bergaul dalam lingkungan circle yang satu orang aja nih gitu. Jadi tanpa ada circle yang nyeleneh lah mungkin di lingkungannya. Jadi menjadikan dia ini orang yang agak tertutup gitu ya. Iya betul. Dia punya sahabat, malah sahabatnya kayak gitu. Sahabat. Oh nggak tahu kenapa. Dia punya 2 sahabat lagi, aduh. Mana bisa dia punya sahabat curhat ke sahabat. Itu ya itulah Bang Ale. Oke. Nah berarti belum berpisah ya sama. Oh enggak, jangan berpisah. Jangan sampai ya. Iya. Tapi dari Kak Sisil sendiri gimana nih? Apakah akan terus dilanjutkan dengan perjalanannya sama si ini ya? Maksudnya bukan sama suami nih. Petualangannya di yang seperti itu. Enggak, kan udah beberapa bulan. Kalau petualangannya tuh udah vakum ya gue. Udah vakum.
3 bulan Lebaran itu sih, after Lebaran tuh udah nggak ngapa-ngapain, nggak sama sekali ya tuh, cuman main sama Flash sama ini flash shower kalau lagi kepengen ya Oh. gitu, atau ini lihat podcast yang kayak gini, yang semi-semi ini, jadi gitu. Oh gitu ya, ada pengaruhnya juga ya podcast ya Ada. kayak gini ya. Ada positifnya loh, mencegah orang selingkuh. Ada sisi positif negatifnya juga ya. Positifnya mencegah orang selingkuh kan, jadi cuman ngayal doang gitu. Ya, buat teman-teman ya jangan sekali-sekali mengajak nonton podcast ini bersama anak di bawah umur ya. Pastikan lagi anaknya kalau pegang HP jangan sampai nonton channel YouTube Ale Jejak Backpacker ya, karena di sini obrolannya memang obrolan dewasa ya. Oke, Kak Sisil. Nah, ini kan udah terlalu jauh ya. Maksudnya Kak Sisil ini keluar dari zonanya keluarga ya, zonanya nyaman sama suami, seharusnya seperti itu. Tapi Kak Sisil sudah menduakan suami dengan ya boleh dibilang itu kan berselingkuh ya, kata kasarnya ya, selingkuh dengan apa nama sebutannya, bahasa halusnya Pelampiasan ya. Oh, pelampiasan. Pelampiasan, jadi bukan selingkuh. Ini pelampiasan aja ya. Karena kurangnya treatment dari suami, akhirnya melampiaskan ke aplikasi Tinder itu ya. Memulah seorang laki-laki yang dianggap nyaman untuk Kak Sisil untuk memberikan lahir dan batin gitu ya. Betul. Nah, aplikasi itu sekarang masih ada? Nggak tahu udah di uninstall? Oh, udah aku uninstall semenjak aku udah dapet satu mangsa itu ya, apa satu itu Mangsa. satu itu, jadi aku ketemuan komunikasi cuma satu aja, karena aku takut banget kan memang sama Tinder itu. Aku kan tahu juga kan di sana banyak orang-orang yang gitu kan, penipuan. Jadi satu itu udah aku uninstall gitu. Dan apa namanya, untuk memulihkan harmonisan rumah tangga ini ya, aku juga nggak tahu ya Bang Ale, karena sampai sekarang kan suamiku masih sama aku masih LDM. Terus komunikasi kita ya kayak gitu. Jadi suamiku tuh flat banget gitu Bang Ale. Kalau udah ketahuan selingkuh gitu, terus dia rame sehari 2 hari, terus besoknya kayak lupa gitu loh. Kayak dia bisa kembali lagi ke awal gitu, kayak nggak ada apa-apa. Oh, cepat memaafkan justru suaminya. Iya, kayaknya ya. cepat memaafkan itu ya. Itu jadi ya udah. Tapi karena aku apa ya, aku cerita gini kan juga karena pengen, ini kan beban ini ya, kayak aib ya bagi aku ya. Selama ini kayak teman-teman aku nilai aku kayak wanita baik-baik, cuman aku nggak bisa, itu kayak penilaian yang terlalu membebani aku gitu. Aku nggak mau jadi orang yang munafik, jadinya aku butuh manusia lain untuk menceritakan apa kesalahannya aku gitu. Gitu. Nah, ini kita kulik si pejabat ini, berarti kan dia aman lah, dia mestinya, walaupun kita diviralkan sama suami, andaikan terjadi diviralkan sama suami, mestinya dia tetap aman dong, karena dia bukan suami orang, dia masih single. Nah, tapi setidaknya dia yang bikin aib dia, karir dia terancam mungkin karena dia udah istri orang gitu ya. Iya, terus dia kan emang sih awalnya dia taunya aku single, tapi kan seiring berjalan waktu dia tahu aku punya suami, tapi dia tetap ngejar banget gitu kan. Ya, ngejarnya itu juga yang bikin dia maksudnya bawa ke dalam masalah juga kan. Itu kan salah dia gitu loh. Kan udah tahu punya suami, harusnya dia mundur dong gitu. Tapi dia ngejar banget gitu. Sampai kayak akhirnya ganggu ya, walaupun aku menikmati karena aku juga seneng gitu. Gitu. Udah terlena ya. Udah terlena.
Oke, dia biasanya berapa kalau misal ke Jakarta itu berapa lama biasanya? Seminggu ada, seminggu 2 minggu. Dan selama seminggu itu ketemu terus setiap hari? Ya nggak tiap hari sih Bang Ali, kan dia juga ada rapat kan. Di kesini kan ada kepentingan di dinasnya. Jadi ya dalam seminggu 2 minggu tuh 2 kali 3 kali ketemu. Oh gitu cara kerja pejabat ya. Iya, Jadi dia tuh pencitraan banget ternyata nih ya. Kan di medsosnya kelihatan kerja terus gitu ya. oke. Tapi ternyata dia gabut. Jadi kayak Oh. pagi sampai ini tuh dia tiap hari gabut. Terus kerjanya tuh ya kalau dia nggak, pokoknya aku bisa nilai kalau di medsosnya nggak ada postingan ya berarti dia nggak kerja, lagi tiduran di rumah. Tapi kalau dia udah posting ya itu dia baru kerja. Kayak gitu, baru sejam 2 jam. Ya, Gitu. jadi dia ke rapatnya mungkin cuma sejam 2 jam gitu ya. Tapi waktu yang lain free-nya banyak gitu. Iya. Makanya dihabiskan untuk ya dia mungkin jajan Nah, itu. atau mungkin hura-hura di klub malam segala macamnya. Ya udah bukan ini lagi ya apa namanya pejabat-pejabat seperti itu. Banyak. Iya. Nah, ini yang bikin kita mungkin kaget ya pas ngelihat fotonya tadi, oh dia gitu. Jadi Iya. mungkin tapi memang pejabat ini dia rumah aslinya di luar dari Jakarta ya. Di luar Jakarta. Di luar Jakarta, tapi ya kalau misalkan kita ngelihat memang udah nggak asing gitu ya. Iya. Ya searching di Google, YouTube itu pasti banyak keluar Pasti berita banyak, ya. tentang dia. Inisialnya Iya. Janganlah kesian. oke, nah saya mau agak ini dulu nih tentang agak nyentil pejabat dulu nih Kak Sisil ya. Jadi kalau menurut Kak Sisil sendiri nih, yang pejabat seperti ini nih pejabat yang kayak gimana sih? Yang pencitraan doang. Pencitraan doang. Ya? Iya. Tapi rata-rata hampir semua sih ya. Ya aku Tapi nggak tahu memang sih. nggak semua pejabat ya yang di post di sosial media mereka terlihat tampak baik-baik aja kerja. Iya, kerja untuk masyarakat kayak gitu. Tapi di dalamnya ya adalah sesuatu ya. Iya, banyak sesuatu kan ada lagi. Nah, ini kan statusnya Kak Sisil ini hanya kayak suka sama suka ya sama Iya. si pejabat ini. Itu nggak ada kayak dikasih misalnya dibeliin apartemen, dikasih uang atau apa gitu nggak ada. Enggak, dia nggak beliin barang besar atau uang karena aku juga no issue ya tentang keuangan, aku cukup. Dan dia cuman ini kayak ngasih baju-baju yang luxury brand kayak apa ya, kayak Burberry atau kayak gitu, Gucci kayak gitu-gitu. Mungkin dia segan kali ya untuk ngasih uang atau apa. Dan akunya sendiri nggak minta. Malah suatu ketika suami aku ini kan waktu ketahuan dia tahu dia kasih ini, terus aku disuruh ngembalikan, aku kan sayang kan ya. Sayang sama barangnya, janganlah. Itu diganti sama suamiku. Bener-bener ditransfer ke OVO-nya dia, nomor telepon. Nomor teleponnya kan ngelink ke OVO ya. Itu ditotalin sama suamiku berapa puluh juta tuh ditransfer sama dia, biar nggak ganggu maksudnya. Tapi tetap. Terus aku aduh kayak kan kamu nggak tahu istrimu udah ditransfer kayak gitu. Dia kan nggak tahu kalau aku sampai. Oh, berarti suami baru tahu akan komunikasi aja, maksudnya tahu kalau aku komunikasi sama pria lain terus ketemu, karena kita kan kalau by chat nggak pernah ngomong yang kita pintar, jadi nggak pernah ngomong kalau itu by phone atau ini. Jadi cuma ketemu di suatu lokasi gitu di rumah dia kebanyakan ya, di rumah pribadi dia yang ada di Jakarta. Iya, kalau dia ke rumahku dia pernah kan kayak pengen ke rumahku gitu, aku pengen ini memasukin teritorinya suamimu, kayak main di rumahmu, pengantin, main di meja, pokoknya dia banyak banget. Terus aku ya gila kamu, nggak boleh lah nggak ngizinin aku. Iyalah, iya. Kalau memang ya itu kamar pribadi kan siapapun nggak boleh
nggak boleh masuk. Ya aku masih waras. Ya Iya. mau selingkuhan sebenarnya ya orang terdekat kita pun yang masih keluarga, entah itu adik, kakak, ya nggak boleh juga masuk ke ranah pribadi kita yang beda jenis ya pastinya. Iya. Gitu ya udah kamar kita ya kamar kita gitu. Hanya anak yang boleh masuk sama suami istri. Oh gitu. Iya. Ya kalau misalkan orang di luar itu apalagi selingkuhan ya masuk situ. Nah, aduh. Apa kata dunia? Iya, nggak sampai. Nah, terus kalau misalkan Kak Sisil ketemu lagi nih sama si siapa? Si pejabat ini. Dalam waktu mungkin pulang dari sini ketemu lagi itu gimana? Apakah masih mau? Enggak sih. Nggak mau. Walaupun pengen. Maksudnya masih ingat gayanya dia. Ya pengen kan pasti. Tapi nggak mau lagi sih. Karena aku sekarang udah kasihan lihat suami aku. Gitu. Udah enggak. ya apa ya namanya ya? Udah insyaf. Enggak, ya emang udah insaf. Tapi kita memang ngelihat perjuangan seorang laki-laki ya dalam mencari nafkah. Dia pontang-panting siang malam kerja, tapi yang dinafkahi ternyata dia udah banyak uang nih yang dinafkahi. Jadi dia nggak ada kerjaan lagi selain ingin nya sendiri. Iya sih. Ya memang kasihan ya ngelihat suami seperti itu ya. Iya. Iya Bang Ali betul. Nah, kalau suami sendiri ada kayak misalkan ini sebenarnya kalau dalam hubungan Kak Sisil sendiri sama suami itu terbuka nggak sih kalau untuk handphone segala macam kayak gitu? Terbuka Maksudnya sih. PIN atau PIN handphone itu masing-masing mengetahui. Mengetahui. Nah, Terbuka. ini ada indikasi nggak suami sendiri ini dia ada kayak selingkuh lagi atau gimana gitu di luaran? Kalau selingkuh fisik atau apa chat sama cewek nggak pernah ya selama 6 tahun nggak pernah ada. Tapi dia itu suka simpan foto-foto cewek bintang itu loh. Oh. Katanya itu kadang bikin insecure juga kan. Ngapain sih gitu. Terus halah kan yang penting nggak selingkuh fisik dia bilang kayak gitu. Tapi ya sama aja kan Bang Ale. Oh, kayak Gitu. Riley, Nggak tahu. Miyabi. Kok tahu? Enggak, sama kalau dengan Riley kan enggak, kalau Riley kan memang dia viral kan. Ya, dia yang artis dewasa dia udah memeluk apa namanya jadi mualaf gitu. Oh, Ada kan maksudnya yang viral. pernah dia pakai hijab tapi sekarang udah dibuka lagi kan. Buka tutup. Dia kayaknya nggak nyaman. Saya dengar gitu. Iya itu pokoknya nyimpen foto-foto kayak gitu. Ya satu sisi aku insecure, tapi sisi lain ya aku ini sih, oh suami aku normal kayak gitu. Soalnya kan ya itu tadi sahabatnya semua itu. Malah yang aku was-was itu dia ke bawah arus, jadi suka lagi gitu kan. Itu sih. Jadi kalau ya selingkuh cuman nyimpen itu doang. Oke. Tapi kalau untuk video call sama suami masih tetap di hampir tiap hari. Enggak, aku nggak pernah video call. Telepon aja. Jarang juga, makanya itu komunikasinya buruk. Jarang juga, karena aku bener-bener kayak nggak 24 jam pegang HP. Aku yang nggak suka komunikasi lewat media sosial, nggak kebiasaan. Sukanya ngobrol gini, face to face kayak gitu. Oh, nah di media sosial sendiri, ini kan siapa sih pejabat ini follow? Iya, IG. Suami juga follow? IG ku? Iya. Sama-sama follow, tapi di situ si pejabat ini pernah komentar yang aneh-aneh nggak sih kalau misalnya di Instagram? Oh enggak sih, kalau komentar di feed enggak ya, tapi di DM. Di DM. Di DM dia. Terus kalau aku story gitu. Nah kalau aku story IG juga aku hide suamiku. Aku sembunyikan dari suamiku, jadi dia nggak bisa mantau gitu. Oke. Memang Instagramnya apa Kak? Tadi kan udah lihat Bang Ale. Ketahuan katanya.
Oh, Itu. oke ya, semoga ya Kak Sisil tetap ya jangan berpaling lagi ya dari suami. Iya, diusahakan. Mudah-mudahan ya. Tapi ya Mudah-mudahan. nggak kuat juga kadang-kadang ya. Iya, bayangin Bang Ale. Kita sendirian di sini. Gitu. 2 minggu sekali ya berarti. Iya. Dalam 2 minggu sekali itu berarti suami itu berapa hari di rumah? Cepet sih. Kan dia kalau nggak cuti nih ya. Kan ininya liburnya Sabtu Minggu. Ya udah kayak dari Jumat sore dia udah kesini kan pakai pesawat kan cuma 2 jam kesini. Sore udah di sini sampai Minggu malam balik. Ya, itulah pentingnya komunikasi sebenarnya ya. Kalau kita dari awal sudah komunikasi, sudah sering mungkin video callan, ya mungkin nggak terjadi hal-hal yang seperti ini kayak. Karena otomatis kita kalau video callan kan tahu ruang lingkup. Oh, udah ngelihat dia di rumah nih, nggak lagi di luar kayak gitu. Iya, tapi yang video callan aja juga bisa selingkuh kok Bang Ale. Dulu pas yang sama pejabat itu kan pas kita main pacarnya video call. Tapi ya tetap aja kan aku sembunyi di bawah sembunyi di ini di kasur. Oh, pernah juga kayak gitu? Iya. Sama si pejabat ini juga? Iya. Oh, tadi nggak diceritain? Iya, karena terlalu banyak ya kan ketemunya kan 2 tahun kan. Ya itu second itu waktu di video call ya aku sembunyi aja. Bisa, makanya itu pacarnya itu pacarnya dia udah lama pacaran. Oke. Ya ini apa namanya kalau dibilang tuh ya Kak Sisil nih ani-ani yang terenak ya. Jadi dia nggak perlu dikasih uang ya. Kayak gratis ya. Iya. Jadi ya ani-ani nggak butuh uang. Iya. Jadi ani-ani boleh bilang ani-ani tajir ya. Enak banget ya. Iya, ada ya ani-ani. Kebanyakan ani-ani itu kan ya mereka butuh asupan nutrisi batinnya sama ya itunya juga kan uang, asupan uang juga. Dan ini ya gue cuma butuh itu doang, gue nggak butuh harta, gue udah terpenuhi ini. Iya. Iya kan? Iya betul. Malah aku kalau misalnya ditawarin uang atau habis kayak gituan dikasih uang tuh kayak dibayar, gitu aku malah marah sih. Jadi kayak ini jadi. Iya, aku malah marah. Soalnya pernah ada yang orang yang nggak tahu yang kan aku lagi dugem gitu di table terus nyamperin terus tiba-tiba ya murah sih kayak cuma 3 juta itu marah banget aku. Tapi yang gratis malah dia mau, malah aku mau sama yang pejabat yang gratis. Gitu sih. Ya pokoknya bisa nyaman ya udah, bukan uang sih. Bukan uang ya. Yang bikin nyaman ya itu ya. Oke. Kak Sisil, semoga ya dari curhatan Kak Sisil ini bisa menjadikan Kak Sisil udah meluapkan unek-uneknya nih ke AJB ya. Jadi semoga juga ke depannya tidak akan mengulangi lagi ke kejadian yang salah lah. Ya. Amin. Kak Sisil sendiri gimana? Apa? Apa namanya? Bakal stop bener-bener atau? Ya sekuat tenaga stop sih. Tapi nggak janji kalau suami LDM-nya tambah panjang, tambah lama. Pokoknya ya itu sih aku punya pesan ya. Bisa kasih pesannya. Kalau kita udah nikah, usahain jangan LDM ya. Sesetia-setianya pasangan, tapi ketika jarak jauh, ya pasti akan ngerasa kesepian. Dan yang bahayanya cari pelarian gitu. Gitu sih. Ya sih. Memang kalau bisa jangan LDM atau LDR gitu. Tapi kan kita namanya kerja kayak memang ada yang ditempatkan ke jauh. Ketika kita ditempatkan berdekatan nih dalam satu kota, rumah dekat, kerjaan dekat, tapi penghasilan nggak ada atau kecil. Nah di situ juga kan si Kak Sisil sendiri mau nggak dengan dinafkahi uang yang maksudnya nafkah yang sedikit gitu.
pasti nanti serba kekurangan juga, ya kan? Tapi kemarin suami aku sih kan maksudnya udah cukup sih waktu dia masih di Jakarta kan jabatannya udah ada, itu udah cukup. Nah, yang dia ditawarin untuk promosi ke luar daerah itu kan opsional, nggak mandatory. Tapi dia ambil karena dia ambis. Oke. Tuh. Paham. Oke, Kak Sisil, terima kasih nih Iya. sudah meluangkan waktu buat mengungkapkan isi hatinya. Dan satu tanda tanya saya dan penonton, siapakah pejabat itu sebenarnya? Cari tahu aja di Google ya. Tapi kalau nggak dikasih tahu inisial sih nggak bakal ini. Inisialnya apa tadi? F. F itu sebenarnya nama ujung ya? Jangan dong. Aku takut banget. Enggak ada unsur F-nya, enggak. Itu aku ngawur F itu. Enggak. Janganlah, takut aku. Papanya masih jabat. Oh, papanya masih jabat juga. Semua masih menjabat ya? Kakeknya udah pensiun. Oke. Paham. Cari sendiri. Oke, ya terima kasih ya. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Sisil dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita atau berbagi pengalaman di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Sisil, terima kasih sekali lagi. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di saya dan tim Jejak Backpacker atau Alay Jejak Backpacker ya. Terima kasih. Sama-sama Bang Ale. Sampai jumpa.